Saya ada beberapa teman yang mencibir gitu. Lo ngapain lu? Apa berbagi Jumat berkah, lu foto-fotoin, lu share ke mana-mana, lu beritain gitu loh. Nah, ini juga menjadi pemikiran saya yang saya tidak diam gitu, dan saya coba konfirmasikan, saya cari literasi apa hukum atau hukum Islamnya ada nggak masalah karena apa? Dari arahan-arahan guru-guru agama saya bahwa saya ini menginspirasi orang, mengajak orang gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di BDN Bipro Kids, program menginspirasi dan mencerdaskan generasi digital masa depan. Bersama Mas Arifin, alhamdulillah telah hadir di studio Bunda Tara Digital Network. Bapak Agus Santosa, beliau adalah penanggung jawab sekaligus admin dari program Jumat Berkah Wartawan atau PJBW. Alhamdulillah Jumat pekan ini pekan ke-77 untuk Jumat Berkah berada di area kantor BDN atau Budayantara di sekitar Jalan Bulan Raya Jagakarsa. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Nah, kita lihat sepak terjang atau perjalanan PJBW ini yang Masya Allah sudah bukan sekedar instan, memang diri ini sudah lama. Kita mendengar cerita dari Mas Agus. Mas Agus, gimana cerita dong PJBW ini awal mulanya dari kapan Mas? Baik, makasih Mas Jo, juga untuk Budayantara TV ya pemirsa. Begini, kelahiran atau inisiasi dari program Jumat Berkah Wartawan itu kurang lebih kita mulai bergerak di tanggal 4 Desember 2024. Oke. Ya kan? Itu kita awalnya di internal wartawan pos kota pensiunan. Kita ada beberapa Alumni pos kota ya? Iya, karena alumni pos kota nih kita 30 tahun kita ngabdi pos kota. Sekitar tanggal 4 Desember itu kita mulai cetuskan pertama. Kurang lebih awal-awalnya cuma 20 sampai 30 box. Ya, 30 box. Terus kita juga tetap menjaring teman-teman, pensiunan wartawan. Rupanya kurang berkembang setelah kita jalan hampir 7 pekan. Nah, akhirnya saya punya pemikiran lagi bagaimana kalau saya lebih eksplor. Kita lebih eksplor adalah kita rangkul teman-teman wartawan di luar pensiunan pos kota. Nah, mulailah di starting di pekan ke-10 kita mulai berkembang sampai 50, kita standing sampai di pekan ke-15 udah mulai 75, di pekan 20 kita udah mulai 100. Nah, sampai sekarang lah rata-rata hampir 100 box ya, dan 5 dus air aqua botol. Terus kita juga pernah melaksanakan juga yang namanya berbagi takjil di Ramadan, dan ini udah 2 kali juga di tahun 2025 Ramadan 1446 Hijriah sama tahun ini 2026 1447 Hijriah. Artinya ini sudah 2 tahun untuk program berbagi takjil kita. Lagi-lagi kemana sasarannya? Kita sasar seluruh Jabodetabek. Kebetulan perlu juga saya sampaikan bahwa di program Jumat Berkah Wartawan ini sementara menjadi komunitas lintas media nasional. Artinya apa? Kita membuka juga teman-teman dari luar daerah. Rencana ada Banten, rencana juga ada Palembang, juga Bandung yang mereka sudah concern, sudah kontak person. Bagaimana kalau kita kembangkan? Kenapa tidak? Karena berbuat baik itu kita juga jangan mengenal lokal. Kita bisa eksodus ke beberapa daerah. Ini Mas Jo, bahwa program Jumat Berkah ini tidak hanya donasinya ya, maksud saya itu tidak hanya dari kalangan wartawan saja, tapi ada juga teman-teman LSM, ada profesional lain yaitu dari pengacara, ada juga artis ya. Artis-artis yang pernah kita libatin adalah Freddy Pardana, Nopi Alia, Lia Emilia, Teti Sapari, dan beberapa teman-teman artis lain ya, yang mungkin kedepannya juga akan kita bikin momen, yaitu di Ramadan tahun ketiga program Jumat Berkah Wartawan kita mau bikin event yang agak besar, action gitu ya. Iya, benar Mas Gus.
77 pekan itu bukan hal yang mudah kan untuk Betul. konsisten istiqomah di Iya Mas ini Jo. sudah masuk ke 77. Ada nggak sih cibiran-cibiran dengan teman-teman wartawan juga yang melihat, ah ini Mas Agus apa sih nih bikin apa? Ada nggak cibiran-cibiran atau stigma negatif yang membuat Mas Agus tetap kekeh gitu jalanin program ini Mas? Jadi gini Mas Jo, bahwa saya kebetulan juga saya lagi belajar agama ya. Dengan ikut taklim, saya dekat dengan kiai, saya dekat dengan habib, saya dekat juga dengan ustadz-ustadz ya, yang saya yakini mereka ilmunya bagus ya, dan memberikan suatu literasi dengan dalil-dalil ayat Al-Quran apa. Memang saya ada beberapa teman yang mencibir gitu, lo ngapain lu berbagi Jumat berkah, lu foto-fotoin, lu share ke mana-mana, lu beritain gitu loh. Nah, ini juga menjadi pemikiran saya yang saya tidak diam gitu, dan saya coba konfirmasikan, saya cari literasi hukum atau hukum Islamnya, nggak masalah karena apa? Dari aran-aran guru-guru agama saya bahwa saya ini menginspirasi orang, mengajak orang gitu loh untuk berbuat ya bukan bidang agama sih, tapi ibadah sosial lah. Karena rujukan saya adalah dari ceramah-ceramah itu bahwa Rasulullah sendiri paling suka bersedekah air dan makanan. Nah, kenapa tidak kita nih sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ngikuti jejak mereka, walaupun mungkin sebiji jahra apa yang kita lakukan gitu loh. Dengan teman-teman kita ajak, nggak harus bermateri, dengan tenaga, pikirannya, dengan waktunya. Saya pikir itu juga punya nilai ibadah, sama dengan kita. Karena apa? Ketika kita sedekah ini sudah ada barangnya, kalau kita tidak nyampe juga tidak jadi sedekah gitu loh Mas Jo. Artinya memang jujur ini berat. Bahkan teman-teman dekat sendiri yang bilang, ngapain lo Gus, ngapain lo begitu. Saya bilang udah, kita the must go on, nggak ngeliat kiri kanan, yang penting kita berbuat baik. Karena apa? Berbuat baik itu tidak ada berlaku surut. Manakala kita sempat hari ini, detik ini, kita lakukan. Kira-kira itu filosofinya Mas. Ya mungkin karena gini, Allah memang maha tahu, tapi orang lain juga perlu dikasih tahu dong. Iya betul. Apa yang kita lakukan? Karena nilai positif, inspirasi. Ya mungkin mereka hari ini cuek, kita nggak tahu kapan mereka dapat hidayah buat ikut partisipasi gitu loh. Mungkin ya kayak kita memang sama pendosa, kita nggak bukan orang baik-baik, tapi alangkah baiknya ke depan kita memperbaiki diri kita dengan langkah kecil-kecil tapi bermanfaat buat masyarakat. Nah, Mas Agus sendiri, PJBW ini sudah berapa sih membernya di tingkatan teman-teman jurnalis atau wartawan? Kalau di teman-teman jurnalis kurang lebihnya plus minusnya 40 sampai 50 wartawan ya, yang mereka sudah tahu, mereka support. Bahkan ada yang senior juga ya. Mereka tidak aktif di media lagi, tapi mereka senior, mereka support. Bahkan rutin tuh dari pekan 1 sampai pekan ke 77 ini. Dan ini sebagai ajang silaturahmi juga berarti? Iya, betul. Dan kita juga ada yang namanya kita punya relation ya. Ada pengacara, ada artis, ada profesional lain yaitu LSM. Itu ngebantu? Mereka support malah justru karena mereka butuh fasilitas. Dan mereka jujur kalau ada cibiran yang ngapain lu beritain, ngapain lu bikinin video, ngapain lu bikinin YouTube, lu share itu loh. Kalau mau ngasih aja, kita tangan di atas lebih baik ya. Tapi juga jangan tangan kiri kita melihat. Oke, kita sah-sah aja ya kan. Tapi ketika kita ingin memberi inspirasi, kita ingin memberi kepercayaan kepada orang, karena ada orang yang nyumbang 1 juta nggak mau tahu, tapi perlu kita kasih tahu. Ada orang yang nyumbang 50 tapi bawel misalnya gitu. Bang, ya gue sih bukan nilainya bang, tapi mana bentuk aplikasinya gitu loh, implementasinya. Nah, dengan kita bikin berita tiap pekan, itu memberi kepercayaan atau trust kepada orang. Sehingga orang yang tadinya nggak tahu menahu, aku ikut dong gitu. Nah, itulah sebuah inspirasi yang kita mengajak orang gitu loh Mas Jo. Kira-kira seperti itulah. Jadi outputnya lebih terasa ya? Lebih terasa. Bukan dari nilainya yang disumbangkan ke PJBW ini. Sobat Budayantara Biprokit, banyak hal yang kecil-kecil di sekeliling kita yang bisa kita tekuni dan kita lanjutkan untuk sebagai suatu pekerjaan sosial nih. Ini contohnya Mas Agus nih, di luar kewartawanannya tetap istiqomah menjalankan PJBW dengan ibaratnya dari miring, dia tetap gaspol lah bahasa saya nih. Nah, Mas Agus,
untuk ke-77 ini ada selain makanan, ada sumbangan apa Oh lagi? iya, ini Nah, hampir kelupaan Mas Jo. Kita iya, juga lewat program Jumat Berkah Wartawan komunitas iya, ya, selain makanan dan minuman. kita juga ada per mungkin 5 minggu atau 6 minggu kita ada sedekah barang. Hmm, Sedekah barang tuh dalam bentuk goodie bag ya. iya. Nah, di goodie bag Isinya itu apa aja maksudnya? isinya tuh Al-Quran, Hmm, sajadah, mukena. 3 item ya. hmm, Kalau misalnya yang putra ya, kita kasih sajadah, sarung, dan Al-Quran. Tapi kalau yang putih kita mukena. Nah, itu kita cari ke yayasan-yayasan yang tepat sasaran. Nah, di yayasan ini juga kita minta dengan pimpinannya atau katakanlah ustadz atau kiai yang Pengasuh pondoknya. pengasuh pondok, kita minta misalnya ada 20, kita mintakan 10 untuk putri yang tapis Quran, 10 putra yang tapis Quran. Artinya apa? Kita kepengen ini juga Jadi, tepat sasaran. ladang pahala dan amal jariah ke Pahala depan. yang mengalir ya. Iya. Dan ini teman-teman ini mereka ngotot gitu loh. Misalnya, itu kan dananya cukup besar. Justru saya ambil dari sisa-sisa per pekan. Iya. Misalnya pekan ini ada lebih 300, saya belanjain 6 sarung. Ada lagi 500, saya belanjain sajadah 8. Iya. Gitu loh Mas. Jadi saya juga sebenarnya ingin memberi kepercayaan kepada orang untuk mengadmin ya. Tapi Iya. lagi-lagi kalau teman itu belum bisa full, mungkin saya tackle dulu gitu ya. Yang penting adalah kita transparan. Itu aja Mas Jo, kira-kira itu. Sobat Bendera di Prokit, mungkin ada kelebihan rezeki tidak bentuk sumbangan tapi mau ngebarang ngasih kayak tadi disebutin Mas Agus, mau Quran, sarung atau sejadah, mukena atau kepentingan sholat buat para santri, para tahfiz Quran, itu PJBW juga menerima dan itu insya Allah akan disalurkan pada titik atau tempat-tempat yang bisa dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran. Jadi pekan PJBW yang berbentuk berbagi dengan nasi, masih ada satu keinginan ini konsisten dengan barang-barang ibadah ya. Iya, sedekah barang. Nah, ke depan PJBW sini punya program apa nih Mas Agus? Ya itu tadi, saya pengen nanti ada semacam kayak bukan puncak ya, bukan terakhir ya, tapi ada grandnya lah. Bahwa di Big Bang-nya lah, ya, di Ramadan ke depan nih 2027 ya, kita ya 2027 insya Allah kita mau kolaborasi dengan artis-artis, dengan pengacara gitu loh. Mereka sudah kita sounding ya. Mungkin nanti bentuknya mereka support budget ya, dana ya. Nanti akan kita kemas jadi acara yang cukup besar. Mungkin kita akan ambil satu tempat gitu loh, yang netral gitu Mas Jo. Nah, lagi-lagi saya ngingetin, berharap sekali Budayantara ini menjadi keluarga besar terdekat. Ya mungkin bisa adik, bisa kakak, bisa saudara yang bisa melengkapi perjalanan program Jumat Berkah Wartawan. Insya Allah. Karena insya Allah juga di awal 2027 nanti kita mungkin akan melangkah menjadi yayasan. Alhamdulillah. Menjadi yayasan. Udah ada beberapa senior-senior kita. Jadi konkretnya memang tetap yayasan gunanya tetap konsisten dan mungkin lebih luas lagi nanti tingkat daerah atau nasional lah lebih. Oke, saya rasa itu. Mas Agus, makasih. Sama-sama. Sahabat Budayantara Biprokit, inilah sebagian dari proses perjalanannya Mas Agus terhadap program Jumat Berkah Wartawan. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman sana, dan kalau memberikan sumbangan baik makanan untuk pekannya atau bentuk ibadah, alat ibadah seperti Quran, mukena maupun sarung, bisa nanti hubungi Budayantara, nanti disambungkan ke PJBW atau nanti kita kasih kontaknya Pak Agus sebagai admin dan penanggung jawabnya. Dan ini menjadi satu gerakan bersama, gerakan masif supaya konteks berbagi dan budaya saling peduli itu tetap terjaga di Nusantara, khususnya di negara kita, dan kita tetap membantu dan berjalan bersama untuk kebaikan dan langkah ke depan yang lebih baik. Mas Agus, makasih. Terima kasih Sobat Bentara, saya Mas Arifin, Mas Agus Sanusa, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.